Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Atur dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kawula hormati, katur dumateng para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, pimpinan formal Desa Ketegan saha jajaranipun ingkang kawula hormati, dumateng Bapak Ketua Ranting NU Ketegan beserta jajarannya, juga ibu-ibu muslimah, fatayat, ansor dan lain sebagainya, khususnya jajaran Ketua RT se-Desa Ketegan yang berbahagia. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah bersama-sama melahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua pada malam hari ini mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat Islam, iman, nikmat sihah wal afiyah, sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajah di tempat yang berkah ini dalam keadaan sihah wal afiyah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Selanjutnya sholawat salam tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana keberadaan diutusnya beliau merupakan rahmatan lil alamin, sekaligus merupakan sami tauladan bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, sebagaimana kita ketahui bahwa kita dihadirkan di tempat ini tidak lain adalah merupakan undangan daripada pengurus NU Ranting Ketegan dalam rangka sosialisasi Laizisnu NU Ranting Ketegan. Akan tetapi sebelum acara ini dimulai, dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja acara pada malam hari ini kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Liridallahi ta'ala bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa ruhani wa ila alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli jannah wa jami'i ahli baitihi kiram wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin.
syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sekali lagi. Wa ila jami'i masyayikhina wa ajdadina wa jadadina wa walidina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa jami'i jama'atana, khususan jamaah fi hadal majlis. Aslahallahu umrana wa umrahu wa tala amaruna wa amaruhu wa khassala maqasidana wa maqasidahu wa ja'alana wa iyyahum min ahlil iman wal islam wa min ahlil ilmi wal amal wa min ahli amri salihah wa min ahli sunnah wal jamaah ala madhabi imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu syaikhulahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun dipun aturaken salajengipun inggih menika acara sosialisasi Lajesno. Dalam hal ini kawula semaraken dumateng panjenenganipun Al-Ustaz Bapak Abbas Salim, panjenenganipun dipun sumangken kangge memandu acara wonten ing dalem lalu menika lan kami kula selaku pembuka saking acara menika kirang lagunge nyuwun pun pangapunten ingkang kathah. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al-Ustaz Bapak Abbas dipun sumangkaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma katur teman-teman para kiai, para asatidz, sahabat hormati, wabil khusus teman-teman segenap jajaran pengurus ranting NU Ketekan, jajaran Suriah maupun Antilia, lan ugi sedanten pengurus lembaga maupun pada otonom yang kula hormati, wabil khusus Sohibul Bait yang menika keranten iki kula dunang Bazir ingkang kula hormati, wonten nuwun sanget atas wektalipun ingkang sampun dipun semanggaken langsung mawon. Kula boten mukadimah masyarakatan kami sampun dibuka. Kula hadir dalu menika atas nama saking pengurus MBC NU Jambi dan hal ini lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama atau disebut dengan Lasisnu. Sekaligus nanti akan kami ambil satu contoh Lasisnu yang ada di tingkat ranting. Kebetulan di ranting kami sendiri, di ranting NU Keborsari, dan kami juga masih di jajaran pengurus harian, tepatnya di ketua Lasisnu ranting Keborsari. Sekaligus nanti bagaimana memulai lembaga amil zakat ini supaya bisa membantu Nahdlatul Ulama tingkat ranting dalam hal bisa bermanfaat untuk ummah, untuk jamaah maupun jamaah Nahdlatul Ulama. Kuncinya harus melalui penguatan dari fundraising. Fundraising ini penguatan dalam hal dari sisi manajemen keuangan, karena apapun kegiatan apapun juga membutuhkan uang. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya juga membutuhkan uang. Nah, Lasisnu ini lembaga resmi oleh NU yang di breakdown dari PBNU di wilayah, di cabang, di MBC sampai di ranting maupun anak ranting. Ini sudah resmi diakui oleh pemerintah. Jadi materi-materi yang terkait dengan undang-undang dan sebagainya, kalau suka di file mawon ya, makin dipelajari piyambak
karena ini sekedar kulo memberikan motivasi bagaimana karena kami punya tanggung jawab moral yang sangat luar biasa kepada rantai yang lain. Kenapa? Ya karena kami ini di Lasisnu Rantai Kebonsari ini satu-satunya di Sidoarjo yang sudah pernah juara di tingkat PCNU Sidoarjo maupun di tingkat PWNU Jawa Timur. Walhasil di Kebonsari ini sering didatangi dari berbagai daerah. Ada yang dari NTB paling jauh, ada yang dari Lamongan kemarin, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bulelawang dan sebagainya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Prinsip kita berorganisasi ini sama dengan kita seperti anak sekolah. Jadi jadikanlah jenengan ini, ranting ini menjadi sesuatu yang berbeda. Atau saya katakan, kalau kepingin terkenal, kepingin maju, mencari sesuatu yang harus berbeda. Kebonsari ini kami mulai, ini tidak langsung ujuk-ujuk tertata rapi. Kami mulai dari manajemen zakat fitrah. Itu pun saya sudah mulai di 2011. Kalau sosialisasi teman-teman sebut belum ada Lasisnu. Tapi pemikiran saya ke depan, nanti ini yang jadi primadona maskot penggebrak supaya NU ini bisa maju ini ada di lembaga fundraising. Kenapa? Di luar NU, lembaga-lembaga ambil zakat itu tidak punya basis massa yang kuat. Tapi kenapa organisasinya kok kuat? Nah, sementara kita basis massanya ini sangat-sangat jelas mayoritas di Jawa Timur. Justru kekuatan massa kita ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka ini menjadi donatur mereka. Kita terlena. Nah dari sini mau tidak mau pemikiran kami sebagai generasi muda waktu itu 2011 saya harus membuka wawasan tokoh-tokoh kita. Kalau mengandalkan gerakan dari orang-orang tua kita maupun di NU maupun di muslimat, kebanyakan masih fokus di amalia, mungkin di jamiah yasinan, tahlilan, manakiban, tibaan, murutan dan sebagainya. Belum menyentuh mungkin di pendidikan yang mesti ada, belum menyentuh ke ranah sosial, belum menyentuh ke ranah kesehatan, belum ke kaderisasi, belum di pengembangan yang lain sebagainya. Nah, berangkat dari situ, pemikiran kami ini ibarat Lasisnu ini kalau di pemerintahan, kebetulan kami di pemerintahan, Lasisnu ini ibarat sebuah kasda. Jadi di PKKA, anda ngomong kasda di PKKA, itu seluruh pemasukan yang masuk ke Pemda Sidoarjo itu akan dimasukkan di kasda atau bendara umum daerah di BUD sebagainya. Nah, SKPD atau OPD dinas-dinas itu menyusun program kegiatan, uangnya sudah ada. Kebalikan dari kita dengan pemerintah, kalau pemerintah itu uang sudah ada, tinggal kita bikin program untuk eksekusi di lapangan. Sementara di kita menyusun program kegiatan itu iso malah tekok di sumber B. Akhirnya terjadi proposal berjalan sebagainya. Nah, ini harus dirubah. Nah, merubahnya dari mana? Lembaga resmi yang ditunjuk oleh NU ya di Lasisnu. Karena di sini ada lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Zakat dibedakan menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Yang terjadi selama ini bertahun-tahun kita biasanya fokus di zakat fitrah, belum menyentuh sama sekali ke zakat mal. Kenapa? Nggak berani, takut di opo. Padahal di kitab-kitab biasanya pun zakat mal dari pertanian itu terus pundi, dari perdagangan, perniagaan sudah banyak, ilmu-ilmu teori sudah banyak.
Cuma praktek di lapangan ini ya apa zakat maliki harus mencapai nisab, harus mencapai haul 1 tahun itu ya apa sebagainya. Ini yang butuh keberanian kita untuk ke arah sana. Zakat, infak belum tersentuh mungkin di komunitas jamiah maupun gula yang secara general menyeluruh ini belum menyentuh. Akhirnya muncul istilah namanya gerakan NU, sedino 1000 atau sedino 500 atau sekasih itu ya karena zakat, infak, sodako termasuk sodako. Nah di sini nanti juga akan mengarah infak sodako itu ke santunan anak yatim piatu. Kebetulan di kami sudah ada panti asuhan, itu pun juga berangkatnya dari Lazisme. Dulu sampai Lazisme masih lembaga ambil zakat Masjid Al-Mubarok 2011 sampai 2017 karena di cabang sudah ada, Bogor sudah ada, baru pertama kali di Candi yang mengusulkan dibentuk Lazisme di Kebon Sari. Itu pun saya juga masih ketuanya. Bagaimana caranya supaya Lazisme ini bisa berjalan di lapang diterima oleh masyarakat? Kuncinya jenengan yang sering-sering melihat niki kelemahan dan kekuatan. Nanti akan kita bedah dari sini. Kemungkinan selama ini angan-angan awak dhewe ya apa carane mulai ini, ya apa carane mulai pun. Mungkin ini hanya sebagai istilahnya hanya sekedar wawasan mawon. Jenengan petani mawon. Saya mencoba merangkum di 4 kelemahan sekaligus nanti di 5 kelemahan. Artinya apa? Kalau energi misalnya baterai, nah kalau menurut ini ada baterai yang minus, ada baterai yang plus. Kalau bisa dipadukan akan bisa berfungsi atau baterai itu. Nah, minusnya ini harus kita bedah dulu kemungkinan. Nah, kenapa nggak bisa jalan kita selama ini di lapangan? Coba satu persatu kita bedah. Di pemerintah desa, nah, kadang di Pemda ini kurang memahami, di Pemdes pemerintah desa kurang memahami tentang undang-undang ataupun peraturan pemerintah terkait dengan zakat. Hampir ini pernah saya alami di Kebon Sari. Kenapa harus desanya itu dijelaskan mau dikenal? Karena ada beberapa desa ini yang nggak mau urusan zakat itu harusnya mudik, enggak. Padahal nanti di undang-undang zakat itu yang diayahi oleh pemerintah itu istilahnya BAS itu mentok hanya ada di tingkat kabupaten Sidoarjo, hanya tingkat kabupaten maupun kota. Di kecamatan, di desa tidak ada istilahnya BAS. Nah, kenapa harus ada lembaga non pemerintah? Itu diperbolehkan oleh pemerintah, lembaga amil zakat non pemerintah, misalnya dari Muhammadiyah yang secara nasional, ada yang Nurul Hayat, ada yang Yatim Mandiri, ada yang YTSF, ada yang PMK. Itu lembaga amil zakat non pemerintah. Nah, yang kedua berikutnya, kadang ini sudah terlanjur turun-temurun diserahkan manajemen zakat ini kepada Wak Mudin biasanya kalau berserah dari pasar. Mungkin harus ini pemberian izin Lazisme di tingkat PBI atau di tingkat pusat, peraturan nomor 255 tahun 2016 sebagai pemberian pada Lazisme sebagai lembaga zakat nasional pusat di breakdown sampai di tingkat bawah. Makanya kalau sudah level-level ini dipelajari ada undang-undang tentang zakat. Ini makin kita cari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang pengelolaan zakat. Disinilah ada kewenangan dari lembaga non pemerintah yang membolehkan untuk menjadi lembaga amil zakat. Pun makin lo dapat sama nuas bawah.
tugas untuk memberikan pemahaman pada pemerintah desa ini mungkin skala sementara bisa sinergi pengurus ranting dengan pengurus basisnya. Sama pelajari undang-undang zakat, terus SK peraturan yang SK-nya izin operasional basisnya. Kenapa? Biar kepala desa ini ngerti, ya ternyata undang-undang zakat itu manajemennya mentok sama di tingkat pusat. Nah, untuk di daerah di desa masing-masing ini boleh lembaga non pemerintah yang dikelola organisasi kemasyarakatan kados NU ini mengelola boleh. Nek ana ora gak kolei mesti mboten maca undang-undang. Mesti sama duduno undang-undang ini sama pelajari iki lho undang-undang zakat. Yang namanya manajemen BAS itu hanya ada di tingkat kabupaten. Di tingkat desa itu boleh. Ormas kados NU ini lembaga melas itu boleh. Insyaallah makin ya sisi. Pun niki pun gampil. Keranten di mana-mana niki pun enten lembaga-lembaga pun enten. Kulo sini mboten enten 2011 yo apa oleh carane menyadarkan pemerintah desa ini. Nah, yang kedua SDM. SDM, sumber daya manusia dari kita, dari sisi kelemahan kita mungkin ada di daerah sini. Kurang paham IT dulu mungkin ya, menghambat pelaporan. Misalnya sing ngurusi zakat itu wong tuwek-tuwek ya. Ini laptop mboten saged, ini laporan mboten saged, ini manual. Ini harus ngabung kita rubah nanti. Berikutnya mungkin krisis kepemimpinan. Artinya krisis kepemimpinan ini sopo kowe iki sing sok didadekno ngelola lembaga iki sing supaya iso melakukan saset-saset kacacak ngoten. Atau mencari figur-figur ini yang sifatnya itu nek istilah kan ada sing sama PKB pinter kober bener. Tapi untuk urusan di NU iki carilah orang-orang sing sifatnya niku sing kober. Nek pinter bener, nek pinter cukup di sekitar niki dikepung wong pinter. Tapi sing kober niku sing rada angel. Nah, sing bener mungkin orang penyebabnya nek wong paling sing ngurusi insyaallah kebenaran itu betul bantah. Yang berikutnya, nah, kekurangan sumber daya kita ini karena kurang berani menghadapi tantangan zaman. Artinya begini, tantangan kita ini sangat besar sekali, sangat tertinggal. Menurut saya, kadang-kadang di sekitar kita ini mungkin saya jumpai di banner Ekono, enten Nurul Hayat, enten BMH, enten YDSF, enten Yatim Mandiri. Tidak ada banner basis itu, tidak ada. Padahal ini di basis rumah kita. Kenapa orang itu kok bisa masuk berani ke kita? Kita ini ibaratnya apa gitu macan, tapi macan berturu sih. Aku digotek dijalan kan, saya mendengar ya, pacarnya saya turun dileboni aja, nah begitu. Kebosannya pun udah mantut bunan. Karena kita tahu macannya, ada yang mau ngomong, begitu. Ya, tantangan zaman harus berani kita nanti ini. Yang berikutnya, kadang-kadang kita ini kurang inovasi. Artinya kurang inovasi ini ngeten. Kalau kayak ilmu nih, nek kepingin organisasi sampai iki iso maju, sampai harus punya prinsip naik kelas. Artinya naik kelas ini ngeten. Tahun ini target kita ini apa? Harus kita capai. PR ulangan tahun depan soal itu juga diujikan, tapi juga harus ada soal yang baru yang kita angkat di permukaan. Ben nopo, ben naik kelas. Ini saya coba apa aja mungkin paham waktu
saya ngurusi khol akbar halal emocanya baca dia. Dari dulu tiang-tiang ini ya apa sih dana khol akbar halal emo candi 4 ranting kok oleh 20 juta niku lho berinovasi dulu pun nyai lo tontonnya 24 ranting insya Allah feeling saya tembus 100 juta boten ngangkat dan itu bicara lo tonton tung buat hasil tembus 126 juta itu di 2018 kalau pada depan 2019 kalau ditunjuk malih ngurusi khol akbar halal ilmu pun apa yang candi kalau pun betul turun pun ilmunya pun kalau sukakan dengan konco-konco tinggal meneruskan boten sangat mawon nek jenengan nuju kulo kepingin acara khol akbar MBC Candi ini naik kelas artinya naik kelas persoalan yang kemarin hanya untuk mencari uang katakanlah nilainya oleh Swidak itu tahun ini akan saya kerjakan soal itu naik menjadi 70 bisa ada peningkatan tapi syarat untuk naik kelasnya ini harus ditambahin soal yang lain artinya nopo kalau kayak jalan sehat dengan buka viva dan sebagainya dan yang tahun kemarin 100 juta lebih itu kalau ibaratnya golek iwak kalau masang palasan tok kalau pancing ternyata gondol 2400 itu gondol tahun 2019 pun boten mancing itu loh gak jauh asalnya beda 275 juta itu belum hadiah umroh sepeda motor TV kulkas dan sebagainya apa aja nyumbang itu traktor ya itu konten nah mungkin ranting ketegan hari ini PR apa pun ditonton mungkin tahun depan kudu berani tantangan lagi ayo berani ngasih soal untuk diri kita sendiri soal itu bukan dari orang lain kita ciptakan soal itu sendiri kata semua Bonsari Pak Toto bagaimana tahun ini zakat mal mau tidak mau harus muncul di Bonsari kurang berat sekali Masya Allah menyadarkan satu desa 2011 hanya terkumpul uang kurang lebih 6 juta berikutnya obat terus sampai 27 juta 500 750 70 sampai setiap Ramadan itu hampir rata-rata di atas 100 juta zakat mal infak sedekah anak yatim santun Ramadan belum santunan yang ada di panti itu hampir tiap bulan nah, itu banyak nanti konsep-konsep saya punya banyak konsep mau mengartis ini global terus butuh makin untuk anak yatim terus punya jalan saya punya konsepnya berikutnya ini kita kadang kurang berani merangkul relawan biasanya ngeten ada paradigma kadang-kadang juga buat tentang mereka ya nek ono arek sing akal sing muncul gini-gini karena ono sing putih. Misalnya wis karena sudah ada di zona nyaman, misalnya dari pengurus NU Muslimat itu dulu iki. Ono arek nom-nom sing akas-akas ngene kok gak dikek ruang. Ane kira dak kek ruang, tak kek nggon. Aku kok iso kalah kok iki sale. Karena ngeten. Kurang bisa merangkul relawan padahal ibarat kita ini istilah Jawa gotong royong semakin banyak yang membantu semakin cepat itu. Kenapa orang istilah kudo masa kudo itu jambak di barang-barang tutup pondasi itu barang-barang wong sak RT bari pasar niku ben cepet. Nek Jakarta itu karena bekul ini nggih sampai sedina mboten mantun pondasi niku. Lah inilah harus kita berani merangkul relawan di sini. Ya budget pun makin paham. Terus bicara relawan berikut. Nah, berikutnya kelemahan dari sisi ekonomi. Ini kalau membedah cuma di Kebonsari bawah. Mayoritas ekonomi di Kebonsari itu menengah ke bawah. Nah, mungkin di sini bawah terus menengah ke atas masalah di konten. Ini sisi ekonomi. Artinya mau begini kita di kelemahan kita. Uangnya dijak urunan paribasane saulan itu 500, nomor saya kenapa itu? Sak sedina 500 Rp saulan teman-teman tapi dirapot misalnya kita menengah ke bawah
misalnya ini nanti. Atau berikutnya, kita banyak ambilnya tetapi kurang peduli. Istilahnya kan banyak waktu kita mengelola zakat emas ini yang betul. Biasanya ada para agniya ini yang sudah terlanjur ngecer, istilahnya enggak ngecer dewi. Itu pertama kali saya alami begitu. Bang, ngapunten Yai, biar menawi ini pun ada lembaga resmi mengelola zakat fitrah, zakat mal, sampai menawi jenengan mangke zakat male disampaikan lembaga ini. Oh enggak, aku wis ngecer dewi. Nah, kang ngecer kok, benar kok di arep-arep lho, mak kaji kepala kang kayak aku, bar bahasa ngoten. Nggih, mboten napa-napa. Tapi saya pernah menjumpai, alhamdulillah, nek sampean njenengan wis toto manajemene, aku wis gak repot-repot ngecer saiki, pasar sampai naik, oke, matur suwun. Lah sakniki kula dipun didatae fakir miskin sampean nek dhisik Mbak Ramadan. Niki kula telusuri. Sepurane iki tak kaji iki gak melu fakir miskin, iki kebun, iki mlebu famili sampean, Pak De kebun dhewe wis iki urusan dhewe oke siap. Nah, kenapa orang tanah ini gak tersentuh dengan kita? Ya karena kita nggak mau PDKT di dalam masuk. Ayo bagi program lasisme untuk koin info untuk sampai nyumbang kono iso, nanti sore diri gak iso, paling pasar niku. Nah mungkin PR kita juga masih di sini, nggak apa-apa kita bahas di lasismenya. Nah, yang berikutnya ini ada di sisi manajemen. Nah, manajemen ini kita masih konvensional, manual. Artinya misalnya zakat bicara tangan, buku ini tahun depan bismillah, nggak punya arsip kita manual. Terus minimnya sarana dan prasarana, misalnya kan dalam fasilitas laptop, dalam fasilitas printer dan sebagainya, atau paparan keadaan itu misalnya kan. Yang berikutnya ini kurangnya sosialisasi. Kenapa? Untuk mensosialisasikan ini harus punya keberanian, dan keberanian ini muncul harus punya ilmu, dan ilmunya ini harus bisa dipraktekkan di lapangan ataupun sudah praktek di lapangan. Ada sekolah ini gewantun sosialisasi. Kalau tidak hanya sekedar teori sudah praktek. Artinya biasanya kalau tarik sekolah kuliah antara materi di kuliahan dengan praktek di lapangan itu buat sami. Nek tukang teori ini ya kalau ini harus bingung, tapi dengan cerita mulai dari awal pondasi sampai ndukur dengan pengalaman bisa dia. Nah, niku sosialisasi. Nah, sosialisasi ini sangat-sangat perlu. Seperti di Kebon Sari dulu niku awalnya hanya masalah ini kan sepele Mas kula. Di 2020 kula kan Sima dan Sidoarjo. Kok di Banjarbendo ini Ramadan anak yatim itu oleh 400.000 toko biru musik. Kalau bingung soalnya di Kebon Sari nggak ada Ramadan ini anak yatim piatu nggak ada fitrah toh. Nah ini masuk ini berarti ini harus masuk di Kebon Sari, masuk memori kulo untuk jadi itu doang sana anak piatu pun kok ngambil temor sepatu apa terus bunyi kok sakit enten satu anak yatim 400.000 rupiah satu anak. Ini luar biasa tahun 2020 satu. Ya dimulai cilik-cilik ini gila. Kok sakit bang? Beda nopo. Ya dilumpuhno kabeh toko-toko ini. Kok sakit ini kompak? Ya udah kompak. Wong tukaran dhisik. Akhirnya ngeten. Jenengan ini kalau memang fokus betul-betul yakin mau menggerakkan lazisme. Kula duduno dhisik mboten kaget. Ibarat sampean ini akan membuka jalan, dan jalan ini masih rumput, masih seperti hutan belantara. Nggih sama kita ini. Di situ enten uloi, enten gedrone, enten macane, enten tunggake, enten kala jenenge pun sama cerita. Mesti enten iki.
ente mau begini salah kayak ngomong aja gitu kan. Tapi sampean harus punya keyakinan nek dari kata buka kanggo anak putu generasi akan datang kapan sing gelem mulai iki. Yus minimal sampean iki wis diperseni caranya kan nopo akan nopo itu untuk membuka generasi yang akan datang. Nek gak ada yang berani buka jalan ini menjadi PR anak turun dikasihkan. Nah, ini kalau nggih ngoten, kalau doktrin nggih waktu niku setelah enten kok ternyata boten antar toko niku tukaran gegeran teman-teman si fulan karena dibantai sampai koncoan di kono boten puas buyar minggu ngarep ngomong maneh boten puas nekakaken kiai de gurune sing boten puas nekakno kiai ini malah toparo hanya untuk mencapai satu kata sepakat maju itu susah. Nah, jenengan harus paham di kita ini yang sering ini istilahnya banyak bicara, banyak bicara, speaking, makaryo. Artinya kan bicara pak rumah nih tanggung, pas bijak kerja, buat disejak aku repotnya, berapa aku turun naik, sejak repotnya aku nanggung, tidak begitu nanti. Nah, nek rapat mesti rumah itu. Lalu harus kita rubah. Sepi yang bicara, rame yang makaryo nanti kita itu. Harus dan harus punya keyakinan harus bisa nanti itu. Nah, kalau tujuan bagaimana misalnya kok ingin ada sosialisasi nawar tapi caranya dulu ilmu ini itu pernah saya alami. Waktu itu di Mertua ada undangan dari Basnas Kabupaten Sidoarjo, Kemenak Sidoarjo itu mengumpulkan takmir masjid sama kaum Kesra Pak Udin untuk sosialisasi masalah yang saya pun nonton pun dibahas silih yus kini wis mlaku kira-kira ranting kebon sari desa kula asal ya mesti oleh kula tusuri ngoten niku Pak Udin sampean asal undangan pasas tangan kuwi oleh sinten ae takmir masjid apa kata kula tameti iya sih terus apa bahas RTL cara bahasa kerennya RTL belajarnya rencana tidak lanjutnya sampai ini lapo mari melok sosialisasi dekor iku dibawa bentuk UPZ itu bahasa pemerintah unit pengelola zakat di tingkat desa, masjid, mushola tapi itu semua nanti muaranya ke Basnas Kabupaten. Nah kita nggak usah ke arah sana nyun sewu. Kalau setiap bulan itu Bas Kabupaten Sidoarjo motor kan saya itu 10.000 paling rendah 10.000. Katakanlah pegawai Pemda ini 10.000 dikalikan 10.000 100 juta Basnas niku. Boten koyo kados kanca-kanca ngene buat duduk manis di kantor uang dari pegawai negeri itu sudah masuk ke rekening Basnas. Tinggal kasih posisi di lapangan, ente bertanya kotor. Nah kita sih gua makin itu. Nah begitu apa kantong Pak Mutin gongen, lu mau dulu Pak disosialisasi ngoten, waktu masyarakat. Ada awalnya bro, lo nggak awalnya. Lanjut ilmu nih, berani itu menghadapi orang yang geput ngeten, ngeten lah bacir. Gua paham. Nek kadek menyampaikan materi kenapa sih dia itu gak pernah bahas legrik masalah zakat umat itu kenapa sih? Karena uang yang gini bisa sok bandur gitu mungkin ini di anak-anak gak ngerti zakat umat malah punya usaha pakai pasarnya gak ada memang nih angel lah kita ini harus berani nanti pun ngeten mawon kalau sadar nek sampean sosialisasi masalah ini di waktu kebon saja 2011 niku enten pertanyaan warga sing kan gak iso jawab geblak pun buyar gak akan tercapai tujuan untuk UPZ. Terus piye carane jipun nek yang adakan itu Basnas Kabupaten Sidoarjo niku kok kula kata kula tak silaturahim teng mriko tak aturi teng Kebon Sari tak sosialisasi ayo kita belajar bareng di situ
Mungkin kalau ada pertanyaan dari masyarakat, bukan kita yang menjawab, ya mereka yang tidak mudah menjawab. Nah, cara pakai digebuah Pak Dewi gak iso, enak ini. Berapa kali? 3 kali kalau mengundang. Terus bicara ini apa jawabnya Pak Dewi pun beres urusan kula. Terakhir niku kula ngundang Gus Butit Butet niku. Gus Wahid, karena di situ organisasi ini banyak seluruh. Ternyata dari unsur itu ada Gus Wahid. Lu nggak Gus Wahid? Kau ke Prosari, wis begitu wis, wis ketok yang mantap, bikin gebrakan lembaga ambil zakat Masjid Al-Mubarok. Tapi kepala desa yang bercekel, Pak Kades, undang-undang zakat itu membolehkan lembaga ambil zakat di luar desa itu boleh. Sama wis mentok, karena dasar hukumnya desa ki gawe ngopeni zakat ada. Pun mati kutu sama takokno nang Pak Camat, ora nang iki. Niku jawab camat, iya Lurah. Wis mentok ndek pasar kabupaten mentok. Ya ana urusan niku. Nah, niku kabupaten kula. Begitu sosialisasi mantun begitu Wahid 4 kali sosialisasi yang apa yai? Dibentuk niki, ilmu dimulai karena titik. Oke, semangat. Begitu nanti dimulai, Pak. Wong lawas iki. Apa-apa anak yang karen iki yo rame. Wis tak biyen iki zakat fitrah iki ditalani wong-wong desa ngene-ngene RT RW ngene kok saiki kate dirobot lho, Pak. Oh, pikir guna. Masyaallah, Pak ya wis dulu iki wis mabok nyai. Pun ngomong dengan jenengan, mungkin iki kula kudu kabeh gendro kudu kabeh bener amen. Oh, komplang komplit warung harus itu pun. Tapi zaman butuh apa? Lah itulah kita ini menghadapi buka jalan urusan belakang. Kini pun enak kalau bersari pun juara pun. Wis bener juara ini. Nah, berikutnya akhirnya ingin apa? Wis ini loh Bang. Ibarat awak dhewe iki ngangkat beban gelas iki gak kuat. Gak didukno sik ae. Tangane dilem dhisik. Mungkin 1 minggu nek pun siap kula tak angkat iki. Sama begitu. Sampai ngundang sinten monggo untuk menguatkan sanes kula. Dugi cabang, dugi tanggul angin, dugi porong, silakan apa untuk menguatkan berbagai pengalaman. Kenapa saya harus mengundang pasar kabupaten? Karena belum ada lembaga yang lain. Belum punya lagi semua. 2011 niku. Tahun ini pulang. Hasil kok dilala mau ngoten ya wis ditunjuk bakal ambil zakat atas nama Mas Al-Mubarok. Kenapa saya berani? Karena saya mengguru Kiai Soleh Qosem Dalema. Waktu panjenengan waktu niku tasik nyepeng ketua lembaga akad masjid cabang Sidoarjo. Berromaton itu sosialisasi masalah zakat. Di SMS dan itu WA SMS, CAP jatuh sini nih kalau dugi. Kok semangat kalau enak. Kalau memberanikan diri, karena saya punya angan-angan, ya pun tidak bisa maju ya ingat boten. Misalnya desa kula niku sakit dibentuk kados keinginan jenengan itu semua wong NU bisa mandiri terus pundi ya. Padahal di NU belum ada lembaga resmi yang sampai di Sidoarjo. Buat enten mawon. Masjid sampean enten masjid NU nih sampun nyai. Sampun wakaf NU sampun ya wis kuwi gawe lembaga ambil zakat Masjid Al-Mubarok. Wis iku wis NU. Lembaga kuwi NU. Engko suatu saat nanti NU itu berdiri lembaga yang ngurusi zakat. Ya wis tarik malik klabik tok. Nah, pokoknya sih bisa mungkin. Nah, apa aja yang nang BC Candi yo naik klambi kasih sini EPC. Ini kene dicoplok kasih sini EPC, tadi kasih sini ketekan ngoten. Teori memang ngoten tok. Bunglon. Nah, niku mungkin sampean harus banyak sosialisasi. Sosialisasi kulo ngeten. Kulo ada dana sisa dari basis Borsari itu sekitar 2 juta. Kulo perang sepanduk nanti besok. 1 musola, 1 spanduk. Wah, kulo pasang mau apa spanduk itu? Kulo kayak tulisan
Nahdlatul Ulama. Orang melihat menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, santunan anek atum piatu, las, lembaga amil zakat, Masjid Al Mubarak, bawa ilmu gede. Pun itu bagian kulo strategi kulo. Kenapa? Biar warga kita ngerti. Oh ternyata saiki nek dosanya Pak Dewi ono basis nur. Ngoten kuwi. Di samping sosialisasi ke warga-warga melalui jamiah saged atau dikumpulkan nek kula niku gelem 1 RW dikumpulkan takmir mushola masjid ketua RT dikumpulkan kula kene wawasan 3 RW dapat dukungan kula keliling-keliling nggih mobil niki betul laptop, betul LED proyektor, betul layar kula keliling niku mboten enten sing purun ndampingi kenapa enggak berani soal niku babat alas isinya nopo, toparung tok kene lho, tarung BRT, tarung BRW, tarung toko-toko, bahkan sampai teng Somban niku ndak berani kok nyekul niku. Wis bakal nyebar undangan aku apa kok? 2 toko iki berontak to. Aku gawane nek toko loro iki wis bengok turun gunung nek liyane gak apa-apa. Untalah sampean udah mawon, mungkin kula sing menjelaskan begini. Begitu saya jelaskan nanti bengek ke arah sana loh nanti kita ini bayangan kita ini akan ke arah Surabaya tapi setelah kita masih di Kebonsari lah ke arah Surabaya ini harus dilalui jalur ini sampai ke arah sana ya selama ini kita ini hanya muter-muter toh di Kebonsari ke arah Surabaya harus maju ke arah sana akhirnya satu kiai pun belum derek apa saleh modal semalik pun belum derek jadi selesai. Ya kenapa? Ada keberanian untuk menyampaikan lu, sana itu pun coba baca pun sama kepingin tanah, bersari konek kopi baju coba nah nek dulu sehingga nyutun pun di ternyata dulu kalau ya coba sama kira masalah zakat desa nek candi juga manajemen Jakarta ya fitrah tak ngotot itu tidak berani dulu ya Allah beriko lo baranten NU itu pertama kali diadakan oleh PWNU Jawa Timur. Seandainya tahun 2017 itu sudah ada yang juara, misalnya nonton di Pacitan, saya belajar ke arah sana misalnya, harus begitu. Berhubung nggak ada lomba ranting di wilayah Jawa Timur itu sebelumnya, gua belajar dari pengalaman organisasi. Iya kira belajar nanti nonton manajemen lomba ini. Akhirnya gua belajar pengalaman. Pikiran saya tak coba misalnya aku tadi pengurusnya Al-Fajo kira-kira pikirannya kan bisa arahnya lomba ini itu wis jualan di Jawa Kabupaten di wilayah Jawa Timur kira-kira pikirannya dewan juri ini padahal lebih susah di Jawa Timur itu kan ada 2 kali penjurian di tingkat PWNU Jawa Timur orang itu khusus yang datang ke ranting, yang berikutnya kita diundang ke PWNU Jatim, yang jurinya dari kalangan akademisi, profesor, doktor, wah macam-macam. Pertanyaannya, buatan gampang Pak, nasional pertanyaannya. Buatan itu pertanyaan, terus bundi ranting Kebonsari, Jamiah Tahlil Yasinannya masih sedang berjalan, boten. Bagaimana anak-anaknya sudah sekolah semuanya boten. Pertanyaannya ngeten. Sekarang ini kok Indonesia lagi diserang banyak paham radikalisme dan sebagainya atau ekstrem langsung kiri. Bagaimana sikapnya ranting NU Kebonsari untuk mengantisipasi paham ini? Wah, angel Pak, yang ini dulu. Yang kedua, ranting NU Kebonsari ini laporan keuangannya tidak diaudit oleh tim audit eksternal dari konsulat di luar, tapi diaudit internal. Bagaimana cara mengauditnya? Wah, lalu Kebonsari ini dikatakan ada UKM-nya, telur asin dan PP. Bagaimana kontribusinya ranting NU untuk UKM binaannya? Waduh, malu belum Pak. Tapi belum dari pengalaman organisasi pulau wali oh di rumah akhirnya dewan juri ku mantu
Kula belajar teng pundi? Tengah bajir guru sing niku. Niki suhu kula nik sing dadi kula teng Ibnu sing ya bajir niki sae syukur. Dijegono kali niki ya bajir dipekno tembok ya bajir niki sing niki. Pun niki pun ini yang dari sisi manajemen kita. Kula bedah sekarang dari kekuatan kita. Nanti kalau ya, zaman pakai ada keyakinan dari kelemahan kita itu, kita juga harus membedah kekuatan kita. Ini zaman orang ini sama sesuatu sampai desanya diam-diam. Tadi pemerintah desa itu dari sisi kekurangannya. Coba kita bedah dari sisi kekuatan di pemerintah desa. Misalnya, kepala desa sebagai pelindung itu pasti. Lazisme itu nanti strukturnya di atas, kepala desa sebagai pelindung. Yang kedua, apakah kepala desa kita ini dari orang kita? Oke, orang kita. Yes. Itu positif. Nah, yang berikutnya, sebagian perangkat desa jadi pengurus di NU, ya itu positif bagi kita. Oh ternyata sebagian anggota BPD jadi pengurus NU, boleh lembaga sebagainya. Nah berarti awak dewi kesulitan orang di jero desa itu selesai, karena kita punya kekuatan di sini, pun. Nah, kecuali ini desa kalau didobel menurut tarung pak. NU Muhammadiyah DIY orang-orang nopo Sabto Dharma gandul nampak susah kan kepala desa bukan dari kita, ini repot mungkin itu berarti ini mungkin. Nah berikutnya SDM, ternyata di ketegan itu aku ngomong kali ketua tinggi hampir mayoritas 99% warga nggak dihitung. Berarti kuat kita ini Pak. Kenapa nggak bisa kita maksimalkan kekuatan masa kita nih? Berikutnya, kita punya pengurus ranting di RT itu orang-orang NU semua. Boleh pun. Kapan diklambi RT, kapan diklambi NU, kapan diklambi Jamiyah, harus jeli gini. Nah, berikutnya kita punya SDM dari peran serta muslimah, Ansor, Fatayat, Ibu PBNU. Itu tidak boleh begini. Nah, ini potensi sudah. Berarti SDM yang minus tadi itu akan terjadi di sini. Oh, ternyata semua kita. Nah, sekarang dari sisi ekonomi, ternyata gua coba membedah di Kebon Sari. Makanya awak diri ini pesimis. Apa sih kekuatannya Kebon Sari? Ternyata sekarang petani. Ternyata orang pabrik yang Kebon Sari ya. Ini pabrik. Nah, kalau petani ini ada pengembang di Kebon itu Lihat Timur niku ya perumahan Everland, ono PT Bela Springbed, ono pabrik Unicef, ono Raja Wali, lupa ini. Ada PT Saka Agung, ada pabrik saus, ada pabrik kerupuk dan sebagainya. Lah, ternyata potensi ekonomi desa kita ini luar biasa. Sama petani mulai ujung pun sampai ujung wetan, bos-bosnya petani ini harus ada niki. Nah, kenapa kita petani untuk menumbuhkan semangat kita? Ternyata kita nggak main-main, potensi apa kita ini luar biasa. Rekanan, mungkin ada yang tolong. Nah, kalau telusuri pusat desa ini, ternyata di desa ini ada kontraktor ya. Di kontraktor itu sih biasanya garap-garap plensengan, saluran sebagainya itu ada nih Kebon Sari. Loh, ternyata juga ada konsultan di Kebon Sari. Kan orang kaya-kaya nih Pak. Ada supplier sepatu, Mas. Ini Pak Badan ini. Loh, dua di bos-bos ini. Loh, orang sih kerja di BPR, orang dari notaris. Artinya apa? Potensi ekonomi kita ini akan bisa terangkat dengan mereka ini nantinya. Nah, UKM. Kalau telusuri potensi-potensi ini, oh ternyata masa kita ini ada sayangan,
ada ternak bebek, telur asin, ternak sapi kambing. Nah, sama petani gini. Nah, dari sisi TNI Polri yang aktif atau bernawan, kenapa harus kita rekrut? Nah, nanti itu pada saat tertentu kalau kita ada masalah-masalah nopo-nopo, ya orang-orang ini yang akan bantu kita, ya respon. Nah, kenapa mereka wong TNI Polri itu kan kalau ini kan bayarnya bulanan sih. Kalau di sisi nomor pinten satu kan masih bisa. Ada PNS, PMK, Pemprov, RSUD, rumah sakit swasta, PMDH. Ada yang swasta. Harus kita jelingnya dengan ini untuk melihat potensi. Nah, manajemen. Kalau tadi manajemennya wadah ini serba jadul sebagainya, coba nanti kita konsep manajemennya harus seperti begini. Harus ada komputer, laptop, printer, proyektor, enten iki buat tim medsos, buat ada alkes, kantor ada sosialisasi lah. Sosialisasi ini bisa secara lesan melalui jambiah yasinan, tahlilan. Nah, ini bisa budget pun pengen pun ada nonton wis. Nah, itu apa? Niki pun melalui jamaah masjid, musola, melalui spanduk, banner, brosur dan sebagainya. Nah, dari sini mungkin sampean PM jenengan mungkin menyusun iki dipetani kelemahan-kelemahan itu wau, marang ngoten digoleki kekuatan di dia tung. Wis ya, semangat, siap. Nah, ngoten kita nggih. Terus mungkin semangat insyaallah. Kalau kayak ilmune cara menghitung zakat mal. Nah, ini harus berani. Ada zakat mal, zakat yang telah tersimpan 1 tahun. Ini yang namanya 1 haul. Nanti ada zakat tata usaha, perdagangan, bisnis lainnya. Ada zakat profesi, ada zakat nanti yang masih bayarkan nih ngeten. Ini berdasarkan ini. Misalnya ngeten, harus berani nih. Minimal sama ngetes awak sama dewi. Misalnya dikatakan zakat harta yang telah tersimpan 1 tahun. Ini ngeten, sajane ilmu ini ngeten. Tidak harus dikeluarkan zakat mal ini pas Ramadan. Itu kan kayak gampang itu. Sebenarnya kalau kita memulai usaha itu misalnya sekarang tanggal 1 Oktober. 1 holnya itu di 1 Oktober tahun depan harus kita hitung. Harus dikeluarkan zakat malnya bukan nunggu Ramadan. Tetapi kesulitan lo kan sudah terbiasa ngitung-ngitung tinggilan. Ini jarang didasarkan demikian. Misalnya saya punya uang tunai deposit dan sebagainya, saya punya uang 100 juta di bank ini. Red saya hitung kira-kira 1 juta. Kurang mundur. Saya punya deposit di bank 100 juta. Saya pun saham atau surat berkala lainnya wis kasaran mboten wis. Punya real estate. Real estate ini tidak termasuk rumah tinggal yang dipakai sekarang atau tanah. Misalnya ngeten, jenengan yang kagungan rumah sekarang itu nanti itu zakatnya. Tetapi sampai kalau nyimpen rumah, beli rumah, invest di rumah dekono, nyimpen tuh rumah gorek, sama itu rumah itu berapa harga belinya? Atau tanah, sama teman-teman bentau senengannya ngobrol tanah, tuku tanah, tuh sama hitung, sama zakatin itu. Umum dulu kita di akhirat mungkin itu. Tuh gak sama nak baca kalau pakai gebuk mungkin enggak begini. Saya itu nih, kalau tak hitung pak, meskipun gua beli mobil nih, saya beli sekian ratus juta, meskipun nih langsung gua hitung, aku tuku gigi. Saja nih kalau kan hanya kebutuhan bukan sehari-hari. Kita zakati, tak pak, zakat kalau beli tanah, investasi kayak tanah pariwisata, aku tuku 1 juta. Kalau zakati ini bagaimana tuh? Cuma 1 kali. Kecuali misalnya saya punya beli tanah dizakati, merono bangun kos-kosan, yang zakat per tahunnya ya usaha kos-kosan itu yang kenalin deh. Nah ini jarang dijelaskan. Misalnya punya rumah, wis tuku omah menang-menang tuku deh Aman Pinang, 200 juta omah ya kan 2 hektar ya. Wis 200 juta. Di omah boleh arek-arek senengane nglumpukno mas-masan gelang tangan iki driji 5 kono. Ono cicine kok kabeh wis katakanlah mas-masan isi 50 juta.
Itu hati-hati nih ya. Ibu-ibu nih senengan lu ono emas ono mas A, mas X, mas B itu ya. Ada mobil, motor, lagi kan? Mas Salim. Kalau rada serius, ben rada tampil yang berkode di mobil niki satu. Nek sampean punya mobil satu, kayak keluarga, niku nek nurun niki mboten usah disakati. Tapi nek sampean hati-hati, wong aku mobil iki kayak gengsi-gengsian, kayak kaya gitu-gituan, sampean sakati mawon. Nah, sampean tuku mobil mana? Sampean zakat mobil niku. Sepeda motor situ Pak, agaknya buat gawe nggak usah. Tapi kayaknya buat gawe cukup Mega Pro, cukup Ninja, cukup Oppo, cukup Singapura itu. Belum nomor niku, nggak untuk kebutuhan sehari-hari. Sampean wajib zakat niku. Sampean menumpuk harta benda niku. Misalnya, duwe mobil loro pun tak kaya 150 mobil. Mulai saya. Yes. Duit mobil Xenia, sampai Avanza, bawa sampai Oppo kan ya. Ini lurus. Sampean berarti setahun itu punya dana harta yang tersimpan sekitar 500 juta. Hutang sama pribadi sama hitung. Misalnya duit hutang Saem. Ayo. Hutangnya sama 200 wis asalane wis 200 juta wis. 200 juta. Pun berarti jumlah bersih harta simpanan sampean itu 300 juta. Nah sekarang cara hitungnya ngeten. Harga emas murni saat ini per gram itu pinten? Ini per gram. 500, 600? Pinten? 700. Mungkin tangannya kan 700.000. Cret. Nah berarti nisab itu besaran harga emas murni saat ini dikalikan 92. Nah, 92 ini hitungan. Ini pendapat dari besaran nisab oleh pendapat Dr. Yusuf Kordowi. Itu sih 80 pinten dikit. Coba kita pakai 92. Nah, nisabnya itu 64.400.000. Sementara harta bersih yang saya tersimpan ini 300. Berarti harta sampean itu lebih besar dari nisabnya. Sampean akhirnya kena zakat waktu niki mungkin dikalikan 2%, 7,5 juta. Itu 7.500.000. 7.500.000. Nek misalnya sampean niki gak duwe uang deposit, ternyata wis gak duwe omah wis itu paling basane emas duwene 30 juta. 5 juta. Nah, mobil motor katakanlah mobil biasa. Bun, nah, utang katakanlah utang 10 juta. Nah, sampean harta yang tersimpan cuma 60 juta setahun itu. Sementara nisabnya 64.400.000 waktu itu. Sampean tak masuk. Gak wajib mengeluarkan zakat harta benda. Jadi perlu rumus nih bicara ngeten. Nah, berikutnya ini masih zakat harta benda wis. Iki tak balik kemana ayo sugi gini ya. Amin. Ya amin ya wajar enggak? Wis. Niki zakat harta usaha perdagangan atau bisnis lainnya. Misalnya sampean punya perusahaan di sini. Kekayaan bersih di sini katakanlah 1M. Jiro lu. Spread. Komposisi pemilikan saham misalnya 50% saham milik kita. Nah, berarti jumlah bersih harta usaha sampean itu 500 juta. Nah, emas murni saat ini 700.000 juta. 700.000. Nah, besarnya nisab ini 96.324.000. Harta sampeyan 500 berarti sampeyan kena zakat 2 juta. Nah, misalnya iki sahame mari bahasane ini bukan perusahaannya katakanlah 500. Nah,
Uang sampean sing 250 juta sing kena niki nggih. Pun. Sekarang zakat provisi, misalnya kalau sebagai negeri niku kalau zakat Pak, saya itu. Kalau hampir setiap tahun itu laporan saya di Ladis itu terbesar zakat saya. Kalau kumpulkan dengan nyonya. Meskipun itu buat pegawai, tapi kalau hitung tak bulan gajian sakmini, oleh ceperan sakmini, oleh jadi sakmini, kalau hitung mungkin satu bulan di 1 tahun kalau dalam wis niki kalau bayar anak 3 juta, 4 juta kayak lelean. Setahun gaji saya 48 juta. Emas saat ini 700 gram. Biasanya di shop 96. Oh berarti kalau belum tentang zakat. Toko bayaran niki mari bahasane ngoten. Nah, terus berikutnya di total Pak. Total zakat yang harus dibayarkan 1, 2, 3, 4 iki. Mulai yang barang-barang niki wau 7,5, 6,5 niki sampean uang situ iso gopuk dhuwure 10 juta. Nek iso nyadarno iki ngene iki. Mboten saged iki teorine door to door. Mboten saged posisi dilumurno, mboten saged angel. Wong sugih dilumurno ku angel. Kudu diparani dijelasaken ngeten iki, Bu. Oh, ini sampun. Mungkin sing paling gampang untuk memulai niki dibentuk kepengurusannya Pak Jen ya. Nah, kepengurusan ini setelah niku apa gerakan kita berikutnya? Nanti niki enger istilahnya gerakan koin. Mungkin ya gerakan koin sama paling pengadaan kaleng, pengadaan kotak niku kita ribet, ada biaya. Nek joro hemat kulo gambar kartu iuran, kartu donatur koin NU. Begitu niki ketika pun sama sukani satu mungkin lo kayak file niki nah kita merubah mungkin ke bosari ganti ketekan ini 1 lembar APS menjadi 3 kartu. Nah mungkin ini difotokopi balik niki pun kalau setting ukuran dilebokaken plastik yang bening ukuran 0,5 kilo pun bisa beredar keluarga. Di sini pengambilan ditentukan awal bulan minggu pertama pada bahasanya harus ada petugas yang ditunjuk di masing-masing RT. Masing-masing RT misalnya membawa satu RT 100 rumah, ya itu yang harus kita kasih kartu ini. Mungkin petugas di lapangan harus dikasih uang transport, uang lelah, ujung hanya pinter apa saja terserah. Bosari kalau suka mek 1,5 ribu. Nah saat itu enten 100 rumah, bisa nolnya 100.000. Itu kalau sendiri. Tapi nek ngejak ewa mau ngurusin nanti iki saya ketemu ide. Kita terserah monggo. Nah, makanya dikumpulkan setiap bulan akan bisa dihitung. Pun ini luar biasa. Ketekan kalau yakin 1 bulan 30 juta itu masuk makin ini. Amin amin amin. Kok 30 50 alhamdulillah. Nah, iki sampean kalau kayak ilmu ini manajemen zakat fitrah pun ini zakat fitrah sing rata-rata niku ya mungkin kalau misalnya file ini sampean buat file misalkan ini kita beri rata abot ini ngeten kalau kan dari Semerak bagaimana manajemen zakat fitrah teng ketika niki diurusi desa nopo masjid atau musala tersebut ya Pak Jen desa ya desa LNU lah niki ngeten PR ya amin ya PR. Jadi PR nanti menyadarkan desa bahwasanya nek di desa itu amilnya siapa yang angkat. Padahal di kitab itu amilnya kudu diangkat oleh kodi, oleh hakim. Hakim ini penguasa. Lah penguasa ini di desa ini undang-undang zakatnya itu mentok di tingkat kabupaten Basnas. Kalau ini nggak Basnas berarti ormas NU atau sebagainya yang diakui oleh pemerintah
yang diangkat oleh Kodim dalam hal ini pemerintah presiden mendelegasi kepada menteri agama lasis itu sudah dapat SK dari Kementerian Agama itu pun resah amil syar'i yang terjadi di ketekan ini amil resmi nopo relawan amil yang dapat SK dari Kelurahan desa. Padahal di desa itu pedot di tingkat pas itu hanya ada di tingkat kabupaten. Nah ini PR Bapak sama betul undang-undang zakat, betul SK dari Kementerian Agama bahwasanya lah di sini ini sudah ambil satu. Kenapa? Kalau itu bukan amil syar'i yang sewu tidak berhak syariat dapat bagian gini betul lagi kisah aneh nanti Pak Wazir nanti hukum nanti jelas nanti gak ribet makanya harus ada yang mengangkat nek desone wani ngangkat dasarnya sama apa Pak Lurah ngangkat ambil di desa dasar hukum sama apa belum makanya cari undang-undang zakat. Sing iso aku ngangkat ambil di desa iki dasar aku opo? Misalnya ketemu nanti undang-undang zakat, ketemu di sini nanti. Undang-undang zakat. Ini sama kacau ini. Undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di sini kan boten muncul jenenge desa, muncul jenenge tingkat kabupaten kota. Jadi harus nyalakan kita nih nah, PN jenengan Pak Lurah NU, Pak NU, pun adalah DPD NU. Insya Allah kita sampai bentuk ya. Ambil. Nah, sekarang niki satu desa mustahil pun. Nah, zakat niki. Kau ilmu nih, ya kok Pak Salim, carane kok ini seorang zakat kenal ini pakso takut yang lebih turun. Teorinya apa aja yang sudah saya praktekkan di MBC tadi, ngedar amplop untuk nyadar wong. Artinya amplop ini diisi zakat kenal titik piro, zakat pakso takut titik piro, nyadar itu titik piro, mungkin nama sopo sama edaro wajar semua. Wong aku cek misi-misi dhewe. Lho iki teorinya. Nah, dari sini perusahaan niku misalkan masuk. Nah, kami yang kemarin di 2011 ini bisa mengumpulkan uang masuk sampai 183. Ini hanya momen Ramadan tok apa aja. Ramadan saja itu. Nah, satu anak fakir miskin ini 124 anak yatim piatu satu hasil baksos buber selama Ramadan saya hitung anak-anak yatim piatu itu diundang alun itu sekitar 100 juta anak yatim itu buat ngurusi kenapa teorinya buat pulau rubah nek ada anak yatim piatu ini hanya diurusi di internal toh tidak diasramakan donatur itu hanya mungut di desa neto rubah harus diasramakan dikasih tempat di pengasuh jika kegiatan ngaji sebagainya itu donatur akan datang dari luar kenapa harus dimungkinkan Yosewu panti niku mungkin menjadi jujukan buah-buah aneh bagaimana buah-buah aneh akekor dan sebagainya uang niku mungkin ya sama cobi kalau tidak ada asrama anak yatim piatu sama kalian mengundang santunan ke rumah sampeyan mesti bingung ya kok buku mana nang kono ini data anak yatim nggak punya datanya walhasil nggak ada pemikiran untuk gelar acara santunan bukber di rumah nggak ada ini Mas Yani karena kita punya data anak yatim piatu Mas Salim aku jalur arek piro betul bolu siap betul tak ini jadi jopo, aku ngundang anak-anak piro 50 siap. Padahal aku teko nang panti berapa anak mungkin 20 jalur arek 50 insya Allah siap.
Nek sampean nggak punya database anak yatim piatu, nggak dimungkinkan donatur nggak akan datang Pak. Mau datang ke sini loh, nanti di jurnal tidak ada. Nah ini teori kalau niku 100 juta itu karena kalau pancing ada yang mungkin. Ampun, niki kalau kita sampun, nek niki lah niki, kalau kayak gambaran mawon tahun 2020 untuk manajemen panti asuhan kula. Jadi rata-rata setiap bulan ini saya bisa membuat uang 52 juta panti asuhan. Itu yang kami dirikan dulu Asisnu. Dulu kula nggih door nyantuni, kula duwe santunan, kula duwe santunan. Begitu konsepnya saya rubah, anak-anak ini harus ada asrama untuk menginap di situ. Tidak nompak bimbingan sampai itu. Donatur itu dugi Pak. Ini kalau pun kualan pun. Besok pun tidak ada masalah. Besok saya mau datang mungkin anak 50 loh. Mau tetap pun. Ya Allah. Pun ini sebagai tambahan kula. Ini balik nomor lah ini. Nanti untuk manajemen 2021 bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan. Niku sudah punya titanan sendiri, sudah punya karoboni sendiri, sudah dijahit dengan jahit sendiri. Lo toto ngoten Pak. Awalnya dikresek. Wis pokoknya zaman biyen iku wis pokoknya ana sing cepet didamel kresek-kresek lo boten. Harus rada profesional didik, wong sing nrimo iki cek rada ana kebanggaan warga NU, ngoten lho kan niku. Oh, kalau sablon, saking kalau sablon, Mas Norek, Om NU itu ternyata manajemen zakatnya sampai ini yo, wis gak zaman ya, teko kresek, itu teko sak di sablon ke gune NU lah sisnu, tolong iki gak ditaleni ambek rapi ya, ini bisa ini kok kudu ngoten. Nah, problem di lapangan biasanya ngeten. Nek wis oleh nimbang iku masuk dudu amel, nyerowo bot melu takang gawe. Ngoten mboten? Padahal itu bukan ambil, tapi wis kadang wis turun-turun, biyen iki wis buka ono kumpul-kumpul mau nimbang wel nimbrung. Arepane apa ben oleh jatah beras. Lah niki kula amati, oh iki dielingno gak kenek, satu tuh gak kenek. Carane napa? Kula kei seragam. Pengurus yang menjadi amil Nasisnu sekarang harus pakai seragam. Mau ndak mau ngoten. Kenapa? Apa pakai seragam ini? Wis tak percaya aku kepengin nyekrekno sing ngono niku. Engko nek sampe seragam ketok adoan. Waduh, wong seragam. Apa duwe seragam? Isin kene niku. Akhirnya mundur teratur niku. Oke, niku mawon ya ilmu yang sudah disampaikan
mungkin benten butuh file konsultasi teng kula monggo hari ini benten jam 21. Tapi udah di jam 8 ya. Jam itu. Kalau saya dengar kan tentang ongkok ya. Enak udah senang tenang. Wajib monggo yang perlu disampaikan. Monggo. Susunan pengurus. Ya. Kebiasaan yang ada di TK itu memang seperti santunan anak yatim atau apa, itu memang biasa dilakukan akan menjelang hari raya. Ya, contohnya untuk mencari dana untuk bapak itu di RT yang dianggap warga di RT yang dianggap itu mampu itu si A bisa dikasih ajaran. Tidak semua orang. Jadi kadang-kadang ada 5 orang, ada 10 orang, bahkan satu desa dijadikan satu dalam untuk mengatur santunan plus para duafa dan terakhir zakat fitrah. Nah ini hal seperti ini apa nanti seperti yang ada untuk zakat itu apa harus akan hari raya apa pertengahan ini apa itu cara melaksanakannya itu apa itu akan hari raya apa ya bulan-bulan sebelum puasa itu apa bisa dilaksanakan seperti itu. Kemudian untuk nah zakat sih mesti akan apa itu hari raya ya, itu pasti. Untuk zakat-zakat seperti zakat yang lain seperti tadi yang diterangkan oleh Abah Tamim tadi, itu apa dilaksanakan sebelum puasa apa bulan-bulan seperti ini bisa dilaksanakan. Harus nanti ada yang lain bisa. Mau yang lain? Kalau dari situ nggak Bang ya. Yang lain, monggo. Oke, zakat fitrah itu terikat dengan waktu Pak. Terus sampai sebelum seningin muncul, saya nonton ya. Setelah itu kan pun tadi sodako. Nah, prakteknya kadang-kadang ya dinding Bonsarin itu banyak perumahan. Perumahan ini enten warga yang masuk kategori fakir miskin. Pada saat itu dikai zakat fitrah itu disaluri pun mudik mboten enten. Lan niku wong amile contoh lonco ana si bulan iki. Jange iki nek mudik ayo akad ijak kabule Bu sampean iki wayahe zakat fitrah tapi keben sampean iki mudik ya apa nek tak tabung dhisik tak simpen sing sampean mulih tak kena oke pun sah. Nah, kalau yang zakat emal ini mengikuti haul 1 tahun. 1 tahun ini dimulai dari mana? Dimulai sampean mulai bacaan buka toko paribasane. Pun ngono niku. Misal sampean buka napa usaha napa wis utang begitu wis modal wis ana barang-barang sampean gelar buka spanduk toko napa roti paribasane. Sampean hari itu sampean sudah dihitung start tanggal mulai merintis usaha. Zakat malih nggih tanggal itu tahun depan harus dihitung aja. Niku ngoten. Teori niku ngoten, cuma untuk menyadarkan niku sing rada angel. Pas yo. Siji ambil sing gak soro-soro mbok ya apa sing disadarno nang kate perbulan merenco niki nggih rada kerepotan. Akhir wis hasil wis pokoke dihitung Ramadan niku dihitung kabeh ngoten to. Sik syukur pun ngedalaken zakat emal ngoten lho. Nah, nanti teorinya yang namanya haul itu 1 tahun. 1 tahun ini mulai detik itu hari itu mulai buka usaha. Nggih Bang ya. Termasuk sampean beli mobil, beli tanah sebagainya. Tanah niku sampean hitung mungkin niku. 1 haul berarti wis
tanah itu perlu disakati. Ngoten ya. Sama buka kos-kosan, pada ini kos-kosan. Beli tanah ini tanah kayak duit-duit kayak investasi. Sama zakati tanahnya dulu. Begitu kita kayak kos-kosan wis dibangun oleh 3 bulan selesai, dibuka pengumuman menerima kos putra dan putri. Hari itu sama mulai dihitung start usaha bisnis kos-kosan. Tahun depan dihitung pendapatannya gitu Bu. Oke, terus. Nah, actionnya infak untuk warga biasa itu apa? Bagaimana di prakteknya? Nah, untuk warga biasa mungkin kita dibentuk kepengurusan Pak. Di kepengurusan Lasisno ranting beri dibentuk, nanti dilaporkan kepada monitor SK ya Pak Cendya? Belum turun. SK ranting? SK ranting kan yang mengeluarkan kan MBC. seperti zaman yang ngajarno itu. Selama ini masih belum mengajukan. SK ranting ini yang ke MBC itu ke cabang. Cabang beri SK. Cuman yang turun lembaga-lembaga cuman nama ketua sama sekretaris. Itu tugas kita melengkapi kepengurusan banjir. Pengurus yang sudah dilengkapi ini nanti dilapor kepada ranting NU, dimintakan SK jalurnya jalur antar lembaga ke Lasisno. Nanti SK Lasisno yang komplit di ranting itu yang memberi SK itu di level atasnya MBC-nya. Misalnya Tanggulangin sudah ada Lasisno ini, cukup SK dari Lasisno MBC Tanggulangin. Nah dari pengurusannya saya minta ke cabang. Nah, itu sudah sah diakoni amil syar'i ya Pak Jir. Ya. Mulai action, monggo pun mulai saya mendapat SK itu mulai bisa sosialisasi. Ataupun belum dapat SK, sosialisasi bukan rokok. Karena belum sampai khud min amwalihim, belum sampai mengambil dari mereka, belum. Hanya sih sosialisasi toh. Pemanasan siapa sih? Brainstorming. Iya. Boleh kembali? Miki ya Pak Salim, kata si RT sekarang kan ada jimpitan, otomatis kadang kan kuabraan, gaberkan dan ini, otomatis kan suara-suara itu kan kadang sakit, kadang jengkel, kadang jengkel, kadang-kadang kan kalau di Ketegan itu lain daripada satu desa yang ada di dunia. Kekuatannya itu di RT. Semua kekuatannya di RT. Terus apa jadi RT ini? Apa jadi RT ini? Apa mulai tarian kematian sampai tarian jamiah itu juga dikuatkan dari RT-nya masing-masing. Nah sekarang karena ada seperti ini kan benturan. Lah benturan ini cara menjawabnya, cara sosialisasinya. Wah ini jimpitan, saiki ana urunan mana? Marang ngono iki ana tarian dan sekarang ana iku mangu ngono iku lho. Monggo. Nggih. RT-NU? NU. Bisa. NU gampang, Bapak. Klambi boleh wae. Pada saat tertentu kita ngerek daerah apa? Daerah tertentu mau ngerek daerah apa? Tentu. Lasisno ini skalanya bukan skala RT, skala desa. Jadi jangkauan kegiatan kita ini menjangkau satu desa. Enten boten santunan yatim piatu di RT. Enggak ada kan? Lah, fungsi uang itu sakit sok bergeser RT ini lu kayak anak yatim piatu. Ada nggak di RT itu yang memfasilitasi beasiswa pendidikan anak-anak? Nah, itu sampai ya. Makanya sama juga berat takut menangkaliin dari mereka. Kira-kira nek ana warga iku sing omahe tekan kena angin puting beliung, apa itu RT itu malah nganggo semuanya? Boten, itu PR kita. Pada saat pandemi kemarin itu apa kok RT ini membantu sembako? Enggak. Nah disitulah peran-peran kita yang akan kita berikan kepada masyarakat. Nah itu ini satu, yang kedua PR sampean, yaitu mengupin metane wong ahli-ahlinya supaya disadarno gelem ngetok zakat malih niku.
Ojo duwe sing metu nang mall-mall di kono-kono, malnya ini harus keluar kita. Nah, nek perkara tarik banjir mesti enten RT niku. Saya yakin. Tapi kunci di kula niku ketua RT ini tak dadekno pengurus lazisnu selesai. Boten apa-apa. Nah, kenapa ya kan? Nanti barangkali kita penanganan fakir miskin mau nggak mau melibatkan RT. Kula di Kebonsari itu screeningnya fakir miskin kejebak mulai tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa. Ada dengar? Sehingga niku banyak kasus kejadian desa pasrah ambil RT. Ada beberapa RT itu kudu wakal. Dadi warga iku mulai kabeh oleh fitrah kabeh. Jadi niku wis wakal. Lah, berangkat dari nakal-nakal RT niku wau di screening. Oke, RT per RT amil itu mengusulkan data fakir miskin. Oke. Wis nglumpuk, dilumpur kabeh per RT niki. Misalnya satu RW ada 5 RT. Dilumpurno. Ayo, ndi usulannya ke siji? Si fulan teng. Ya apa turun RT loro layak enggak si fulan iki? Oh, ngawur ae iku si kolor dilebokno, tahu ra kene iku. Iku sawangane ngono, nek nang warung blonjo teh omake. Akhirnya di screening. Ke RT 2 di screening kabeh akhirnya yang terjadi satu RW itu sepakat diloroti, iki diloroti. Akhirnya yang muncul itu nanti data fakir miskin betul-betul valid. Begitu disepakati dengan RW, dikok nanti rating sepakat betul. Lah nek perkawis tarikan banjir, tarikan seperti itu tadi mungkin tidak apa-apa untuk rukun kematian, rukun tetangga sebagainya. Kenapa? Tapi apakah DRT itu juga menyantuni anak yatim piatu kan boten? Apakah membiayai anak-anak beasiswa yang tidak mampu kan boten? Nah itu PR kita di situ. Nah itu bruane, hanya itu bruan tarian Pak, sewu. Tapi program tidak bruan, beda program kita. Kecuali nek lagi sini wis gak tarik ngono wong bos-bos gede tok wis aku bengulan 10 juta teh sampean. Karena ribut selesai. Nah, tapi manfaatnya kenapa harus melibatkan semua warga itu harus kita gotong royong? Karena itulah basis kekuatan kita. Nek mboten wonten, kenapa? Mboten apa nggih? Pandang dulu selingnya tuh. Saat sekarang kita mungkin punya istri, punya anak. Mungkin minggu depan salah satu dari kita ini meninggal dunia. Berarti kita sekarang meninggalkan anak yatim. Apakah anak yatim itu diopen oleh RT ini? Nggak mungkin. Ya kita yang akan ngopen ini keluar banjir. Nah program itulah kenapa semua warga ini harus kita ajak bareng-bareng. Karena musibah itu tidak tahu kapan kita datangnya. Iku. Kita ngoten ya. Nek benturan di tarikan. Tapi program tidak mungkin benturan sama kalau tidak benturan. Lu beda bos, program beda bos. Ya. Apa balik? Pak. Monggo ketemu Kabel bundi. Charger. Tas aku loh. Iya, kabel itu. Pak RT 6 monggo Pak RT 6 iki sing wis mlaku niki Pak RT 6. Monggo. Wurui mungkin wis paham harus berani terjun sosialisasi. Di ilmu ningin. Keranten nopo kula ingin menghadirkan tokoh untuk memberikan ilmu 4 kali kula Gus. Dal turun tak ilmu ni ilmu begitu punya ilmunya kula berani sosialisasi dhewe. Nggih memang berat. Saus-usi pisan. Dalam Mbak? Saus-usi pisan. Nggih pun. Mungkin kendalanya nanti di sosialisasi aja, Pak. Nggih, nek kepingin sosialisasi niku lancar, gak kakean sing protes, paribasane
Sama kayak ngombe diwacakno sumbung wis karo sing takon wis. Setuju. Bar diombani keturun kabeh. Gak sido sosialisasi. Tak gawe, Pak. Ilmu tak gawe sumbung wis. Kok gak keliru lah tancap ngono wis. Dadi wong wis gak kate protes wis gak iso nggih. Kalau meninggal, sampe gak wis lambe susuan secara ngono iki. Ora iso iki. Sampeyan wis ngolah wis iso ngono saiki. Lebih TV sing malah bala-bali kok. Canggih iki ya Allah. Wis tangan. Ini kan anu Bang. Setiap RT kan punya kegiatan pertemuan 1 bulan sekali. Nggih, Mungkin itu bisa. Mungkin pengurus lazisme itu kalau sudah dibentuk, itu merupakan tim gitu. Barangkali di RT itu butuh tim itu ya sekali-kali untuk pertemuan itu didatangkan untuk sosialis seperti itu. Cara paling ampuh Pak, cara paling ampuh. Sampeyan pancing ini tok. Sampeyan duduno kebon sari. Mungkin video-video iki sampeyan PKB video mobil, panti asuhan, balai pengobatan sebagainya sampeyan sampai beras iku mang di packing koyo ngono mang dur kabeh. Kira-kira warga NU kok ketekan mboten kepingin tak kados kebon sari. Ya kepingin apa ajir. Nek kepingin ayo monggo bareng-bareng ditotong. Niku eco. Karena sudah ada contoh. Nek kula ngejawab itu gak ada contohnya, Bajir bingung kula niku. Contoh desa ndi sing maju kira. Bingung kula niku. Isine kula nek wanita. Lah sampean sakniku mek ngoten tok, kayak contoh wis Bonsari iki lho pun juara 1 mboten gak ada mobil lah di sini, gak ada panti asuhan, gak ada ambulan, gak ada balai pengobatan, gak ada transpen sebagainya ngene iki. Mbok kepengin ta? Pengen budget, kuncine mek situ ditotol lah di sini. Selesai pun. Sampeyan tekakno kula bal-bal mboten ono apa. Mbok kula mau nekakno Basnas niku 4 kali kula niku. Tak tekakno bal-bal niku. Sampai wong niku mudeng niku. Kenapa? So niku ikhtiar ya, Pak ya. Ikhtiar memang berat di sosialisasi. Nek cara kula baca gampang sakniki niku. Karena di mana-mana itu wis akeh, lah ini sudah banyak. Zaman kula 2011 ndak ada lah sisnu. Ya apa oleh ngarang cerita niku warga ndak ada kula. Di pengurusan lembaga sudah ada. Napa ya? Di pengurusan lembaga NU sudah ada ya. Tapi Sudah ada. Belum di ranting belum ada ya. Belum. Di NU mulai pusat sampai wilayah kabupaten itu kan sudah ada. Nggih. Tapi yang actionnya di area ranting-ranting itu belum ada. Belum ada. Nggih. Hampir rata iki sik jagakno desa sih iki. Belum berani. Enten malah adalah Sisnu cuman ndak berani masuk ngurus zakat fitrah. Karena apa? Ditaruh ngambil kepala desa. Akhirnya ngepek selai zakat mal infak sedekah anak yatim ndak apa-apa. Padahal itu bukan ambil syar'i. Gawenane turun temurun desa. Regulasinya mboten pernah dibaca undang-undang zakatnya niku. Nggih, eno aja. Insyaallah ini untuk standby di sini dulu karena mungkin pemikiran dari RT itu ya apa biar jadi impian. Insyaallah impian nanti bisa kenyataan di di pertemuan yang akan datang pasti ada pertanyaan. Siap, masuk. Sehingga nanti dengan pertanyaan itu sendiri berkembangnya mengalir. Masuk. Karena Abah Salim nanti punya keyakinan Wak Luraye NU, Cari NU, BPD ini NU, otomatis cara wong melaku tumpakane kan wis bis. Betul. Ini bukan gerobak. Itu yang kula maksud iki ngoten Mas Rajil. Ya mungkin mawon niki sebagai langkah awal untuk memberikan motivasi khususnya di ranting ketegan. Nek kula pun makmum mawon Abah Anis niki walab dolun nggih kula amin. Paham.
Nek kula sing niku ngeten. Step by step. Memang saya punya pemikiran. Sacandi iki durung tertata manajemen zakatnya 24 ranting. Setat kita dengan 24 ranting itu sama di sini. Ayo ditoto mulai tahun ini harus ada perubahan satu langkah kita maju di Kebonsari. Tahun depan PR ditambah maju lagi selangkah maneh. Pada saat saya ini juara, banyak kaget loh. Kok iso Kebonsari mau juara? Notoe pun dangu loh. Nah, sampean filosofi ini ngeten, tujuan ke Ngampel Surabaya. Saat ini ke Ngampel itu soporo jalan kaki. Tantangannya kaudanan, kepanasan, engko sok ngayup tuku es itu tantangan kita. Setelah kita bisa sampai di Ngampel dengan jalan kaki tahun depan, sekarang kita ke Ngampel sudah punya modal beli sepeda ontel. Tantangannya sama tantangannya, cuman waktunya sudah agak lebih cepat daripada jalan kaki. Tahun berikutnya tantangannya nang Ngampel sama, ya kaudanan, kepanasan, ya ngelak. Tapi saat sekarang ini kita sudah bisa beli sepeda motor. Waktunya lebih pendek, lebih enak untuk empuk, jagangnya begini bisa beli. Terus semua tenang aja ya nanti itu. Nah, pemikiran seperti ini terus kalau contohnya begini loh itu terus nggak boleh terlena. Setiap tahun ada perubahan. Nah, dari perubahan-perubahan itulah menunjukkan bahwa kita ini naik kelas. Ini pun, angel pun. Ya nama Pak Jari? Nggih. Insya nanti ada pertemuan lagi. Nah, Mungkin tempatnya nggak di sini, nggih Pak Toha, nggih. Sudah ada kesanggupan di tempatnya bos baru. Jadi insya Allah tempatnya lebih enjoy, lebih insya Allah itu mungkin satu pertemuan lagi, dua pertemuan lagi kita akan beda suasana, beda tempat dan beda acara. Nah, maka dari itu nanti biar lebih fokus lagi, kan ini belum lengkap. Jadi kan memang dari Pak Ketua Tanfid, itu langsung di-share, cuma enggak langsung jadi sekarang kan masih baru lah, baru mungkin dari ucapan, perkataan dengan omongan dari RT nanti bisa, oh ya ini acara apa, Tadi ada orang luar, ada SMS, ono apa nih ngene TK kok nyetel layar lebar. Kulo jawab, mau kesini tak silakan. Dan ingin tahu, makanya beda tempat biar ingin tahu lagi. mungkin ngeten panjenengan kula apa aja kan sampun kagungan toh dugi materi-materi mata sambil zakat sampean sebarkan SK ala Sisnu yang di pusat dari Kemenang itu sampean sebarkan undang-undang zakat sampean pelajari di situ undang-undang zakat itu penting disampaikan kepada kepala desa, Pak Lurah, Pak Kades. Undang-undang zakat itu manajemen bas pengolahan zakat itu mentok di tingkat kabupaten. Desa mana itu gak bergerak kayak SK gitu loh. Terus piye enake? Wis iso dibentuk di desa itu cuman jalure gak jalur desa, jalur ormas. NU wis sah diakoni pemerintah. Iki lho SK teko presiden melalui Kementerian Agama. Oh, ternyata NU iso ditoto. Zakate saged kesok. Iku ngoten. Jalure ngoten, nggih. Wis RT disadarno sampean kei SK niku undang-undang zakat niku didina ku kabeh. Wis sampean ambek sampean apa nggih istilah iku sampean gak kepengin ta ono Kebonsari. Ngoten kok wis. Kuncine sampean iming-iming itu dibingi-bingi tok. Gak kepengin ta kok Kebonsari. Ngoten tak mawon. Apa sampean iming niku? Lah kok nek wis kepingin, ngomong kepingin terus ya apa Bajir carane niku? Kebonsari iku carane notong itu kok lembaga amil zakate. Oh wis. Angger wis mulai masuk doktrin, vaksin, virus mulai masuk wong akhirnya. Iya ya, gak kepengin ta awak dhewe. Kowe ngono. Akhirnya ngoten akhirnya. Insyaallah ngoten. Lah, niki misalnya kalau kasih contoh. Paket isoman
Halo. Kalau kayak video nih, anak-anak belajar ngeten. Nah ini anak muda seharusnya belajar edit video. Kalaupun mau sampai itu belajar nambah video-video, tujuannya apa? Ngerek gendera NU dari sisi medsos. Ini penting nih. Kita sebarkan. Amal bantuan paket isoman untuk dari gerakan koin dan para dermawan. Dimunculkan benderanya Nahdlatul Ulama berkibar. Tidak lupa ibunya muslimah juga ikut berperang. Nah, disinilah dikasih namanya rasisme yang akan turun di lapangan. Menggandeng lembaga dakwah, menggandeng simpulan LKNU diajak bersama-sama. Tak luput kita juga punya aset yang namanya lembaga ma'arif. Kita punya gedung yang megah. Wah, bincang kan ini pengurus sih. Lembaga perekonomian, lembaga takmir masjid menjadi satu kesatuan dengan kita. Tak luput ning Fatah juga ada bini ikut membantu sisinya program rasisme. Pas Mas Ansor yang punya otot karat belum sih dibantu sponsor pasukan serbagunanya FLN. Rijal Ansor mensupport dengan doa sholawatnya. Paling Mas Ane ada di itu NU sisinya sekelompok itu kita manfaatkan untuk membantu. Nah, apa yang kita kerjakan sekarang? Baksos 60 paket isoman. Ya. Ini hasil karya kula. Menang kita munculkan kebanggaan kita punya mobil operasional yang sudah dilonceng menghadirkan pengurus cabang, pengurus MBC. Sekarang manfaatnya untuk bagi-bagi paket isoman ke warga yang kena dampak COVID kemarin. Ini namanya rasisme hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak mandang satu RT, satu RW, tapi satu desa. Masuk ke gang-gang yang sempit, menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan dari rasisme, di mana paket sembako ini datang berhasil dikumpulkan dari gerakan koin dan dari para dermawan. Manfaatnya luar biasa gerakan koinnya itu. Tidak pandang mulai pagi sampai malam pun akan dilalui oleh para relawan rasisme. Caranya begitu. Oh, apa aja? Nah, semangat kan ya. Untuk manfaatnya kayak gitu nih program ini kalau kayak video nih bencana, lagi bencana, kayak kak orang berbeda. Oh iya, oh beli sih hilang beli. Wis tak pun itu pun sekiranya ini pun jam 00 lebih 50 menit. Saya mau nanya ya, ditutup nopo cakongan memiliki monggo wis gak boten resmi kali kula wis boten nopo kula santai mawon sik jam 21 ya. Nggih, mun PR kula. Pun kula akhiri nggih. Kula akhiri mudah-mudahan pertemuan yang singkat padat ini wau banyak membawakan manfaat bagi semuanya supaya kita nanti bisa berkhidmat untuk umat jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama.
kula menawi enten kirang anggen kula matur kula nyuwun atur pangapunten akhiron Allahumma bi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun santen mawon jagongan ya. Terima kasih disampaikan sebelum doa dipimpin atau disampaikan. Sebelumnya kula nyuwun ngapunten kalau terutama panjenenganipun terus sakit lajeng kalau kula sempat asmaipun kepirenge Abbas Salim ngoten ta. Kula pikir Abbas ngoten tadi. Jadi secara pribadi nyuwun ngapunten perkawis penyebutan asma nikah. Nggih, Salajengipun acara dipun tutup kalian doa. Wonten menika badhe dipun pimpin dening panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Junaidi. Dumateng panjenenganipun dipun sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Hamdan syakirin, hamdan hamidan, hamdan mazidan. Amin. Ya Rabbana wa rabbana ya barik lana Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ya Mudabbir. Amin. Allahumma ya Allah ya Salana. Akhirah Rabbi Yasir wa Ta'asir Rabbi Yasir wa Ta'asir Amin, amin. Baik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.